Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang hidup yang bermakna, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat. Kita seringkali melihat di sebuah perkebunan, entah perkebunan mangga atau perkebunan pisang atau buah apapun. Kalau kemudian ketika kita lewat perkebunan itu dan melihat ada buah-buah mangga yang jatuh dan kemudian menjadi busuk di tanah, padahal buah itu begitu matang, kita pasti merasa sayang. Aduh, sayang sekali. Buah itu jatuh dan tidak ada yang bisa memakannya, hanya jatuh dan kemudian menjadi busuk. Itu seperti jatuh sia-sia. Padahal pohon mangga itu terus-menerus bertumbuh, menghasilkan buah, supaya buahnya itu memang bermanfaat. Diambil lalu dimakan. Buah itu menjadi berarti ketika ada yang memakannya, ada yang memanfaatkannya, dan karena itu berguna. Kalau tidak, menjadi sia-sia. Itu sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita itu berguna, bermanfaat, ketika orang lain merasakan manfaatnya, merasakan kegunaannya, merasakan maknanya, kita hadir di dalam kehidupan mereka. Maka kehidupan yang bermakna itu ya kehidupan yang melayani, kehidupan yang memberikan buah, dan itu dirasakan oleh orang lain. Dan karena itu benar firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Hidup kita itu menjadi berarti ketika kita berikan kepada orang lain. Kalau hidup kita itu dipegang sendiri dan untuk diri sendiri, itu hidup yang tidak ada artinya. Maka kita hidup itu yang memberikan diri sepenuhnya sampai habis. Dan ketika pada saatnya sudah habis diberikan, tidak ada lagi yang sisa, hidup kita sepenuhnya mempunyai arti, bermakna. Maka hidup kita juga harus dirasakan kehadirannya. Dan setiap peristiwa ketika kita ada di dalamnya, pasti Tuhan punya rencana yang bisa kita buat dan kemudian membuat peristiwa itu penuh arti. Maka setiap peristiwa kita perlu bertanya, apa yang Tuhan harapkan saya lakukan dan apa yang dibutuhkan agar saya mengerjakannya dalam saat ini, dalam peristiwa ini. Disitulah kehadiran kita menjadi bermakna. Dan disitulah Tuhan mengutus kita hadir dalam setiap peristiwa yang dianugerahkan kepada kita. Maka Tuhan meminta kita cuma satu saja. Hendaklah kalian mencintai seperti aku mencintai kamu. Karena mencintai itu berarti memberikan diri. Dan mencintai seperti Yesus itu memberikan diri sampai habis. Menjadi tebusan, menjadi pemberian diri yang menyelamatkan. Sehingga di situ tidak ada lagi aku, ego, tetapi sudah diberikan semua. Dan karena itu konsekuen Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kalian ingin menjadi pengikutku, kalian harus menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikuti aku. Karena disitulah ditemukan makna hidup kita, yaitu ketika kita bisa memberikan diri sepenuhnya sampai habis, menjadi tebusan yang menyelamatkan. Dan kita mempunyai kesempatan di setiap peristiwa yang kita jalani setiap hari. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengikuti Tuhan Yesus, setiap hari adalah kesempatan untuk memberikan diri sampai habis. Memberikan diri untuk menyelamatkan, untuk memberi arti. Karena itu hidup egois menjadi tidak masuk akal, karena tidak ada artinya.
dan pasti membuat kita tidak bahagia. Maka mari kita belajar dari Tuhan sendiri. Kita bisa karena kita sudah melihat contohnya yang ada di dalam hidup Tuhan sendiri. Bukan hanya melihat contohnya, tetapi kita sendiri mengalami bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Dalam kisah, di dalam Injil, setiap kehadiran Tuhan selalu memberikan arti yang menyelamatkan. Ketika ada orang sakit, Tuhan ada di situ, yang dilakukan Tuhan adalah menyembuhkan orang sakit itu. Ketika ada orang buta, yang dibutuhkan pada saat itu adalah orang buta itu bisa melihat. Dan ketika Tuhan ada di situ, untuk itulah Dia ada di situ. Memberikan diri, membuat orang buta itu melihat. Ketika ada orang yang berduka, yang dibutuhkan adalah penghiburan. Dan Tuhan ada di situ, maka Dia memberikan penghiburan dengan menghidupkan orang yang mati. Sehingga yang berduka bersukacita. Sesederhana itu hidup kita. Kita hadir di dunia ini bukan kebetulan. Tuhan punya rencana. Kehadiran kita dalam setiap peristiwa adalah solusi. Adalah jalan untuk kebaikan dan keselamatan. Kalau kita kemudian memberikan diri, memberikan yang terbaik, dan bertanya, apa yang terbaik yang bisa saya buat untuk peristiwa ini, supaya menjadi lebih baik, lebih membahagiakan, lebih penuh pengharapan. Ringkasnya, seperti yang ada di dalam doa Santo Fransiskus Assisi, kita selalu hadir membawa kebaikan dan keselamatan. Ketika terjadi perselisihan, aku hadir membawa perdamaian. Ketika terjadi kebencian, saya hadir membawa pengampunan. Dan seterusnya. Dan itulah hidup yang bermakna. Ketika kita justru membagikan hidup kita, datang untuk melayani dan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Jalannya adalah penyangkalan diri, berikan semua. Dan ketika semua sudah diberikan, maka kemudian hidup kita mencapai kepenuhannya. Hidup egois adalah hidup yang sungguh-sungguh menyedihkan. Tidak punya makna. Dan kemudian hidup menjadi absurd. Karena toh akan berakhir juga, tetapi menjadi sia-sia. Seperti buah mangga yang jatuh ke tanah dan menjadi busuk. Tidak bisa memberi makna banyak kepada kita dan kehidupan di sekitarnya. Kita sudah mengalami pemberian diri yang begitu besar dari Tuhan. Mari kita meneladan Dia. Jalannya menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan, datang untuk melayani, dan memberikan seluruh hidup kita. Pada saat itu, kita mencapai kepenuhan hidup kita. Penuh makna, penuh berkat, penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.